Sekarang Profesor Mahfud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jelaskan dulu bahwa saya terlibat dalam semacam polemik tentang ini. Sebenarnya saya merespons apa yang ada di medsos. Jadi saya tidak pernah membuli atau menyalahkan Prabowo. Jadi ceritanya ketika saya sedang di Taiwan seminggu tanggal 22 yang lalu, ada netizen tanya ke saya, Pak Mahfud, gimana tuh pendapat Prabowo bahwa Indonesia tahun 2003 akan bubar, 2030 akan bubar. Lalu saya jawab begini, ya tidak tahu saya, tetapi menurut data ilmiah, ilmiah itu pun nanti kan bisa diperdebatkan, 2030 itu justru sedang akan sangat maju gitu, karena kita sudah akan ada di kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7 menurut McKinsey. Lalu sudah itu ada yang tweet lagi, Pak Mahfud segera pulang Pak, nanti Indonesia ini bubar sebentar lagi kalau Bapak belum pulang gitu. Lalu saya jawab begini, katanya bubarnya tahun 2030, masa 2018 sudah akan bubar. Nah sebatas itu keterlibatan saya sambil bergurau aja sebenarnya. Tetapi ini jadi polemik besar, di medsos juga muncul, maka sekarang saya masuk ke substansinya. Sebenarnya tidak ada masalah tuh apa yang dikatakan oleh Prabowo menurut saya, asal tidak menyebut satu titik tahun. Bahwa Indonesia itu rusak, banyak korupsi, banyak jembatan ambruk, macam-macam lah penegakan hukum. Itu ya memang, tetapi nyebut tahun 2030 itu salahnya. Karena itu tidak ada datanya, itu fiktif. Itu kan penulis novel itu mengatakan suatu saat akan terjadi situasi begini di dunia, di mana saat itu Indonesia sudah tidak ada. Tahun 2030 itu, tapi dia situasi dunia, bukan soal Indonesia, dan itu fiktif. Nah, saya katakan tidak apa-apa sih kalau Prabowo mengatakan itu boleh saja sebagai peringatan, tetapi juga jangan dilarang orang kalau mengeritik itu dengan data. Karena data berbicara lain, data yang ilmiah. Kalau itu kan datanya tidak ada. Cara menghitungnya bahwa 2030 itu ambruk gimana? Nah, kalau data McKinsey misalnya kan sudah jelas. Tahun sekian, kekuatan ekonomi akan sekian karena apa? Tingkat pendidikan sekian, demografinya sekian, investasinya sekian, universitasnya sekian. Itu udah dihitung semua, ketemu kesimpulan 2030 gitu. Nah, kalau tiba-tiba 2030 bubar, itu apa? Gitu. Dasarnya kan itu yang dikritik orang, dan tidak salah Pak Prabowo sebagai pidato politik gitu. Tapi begini, ya, bahwa data itu atau 2030 itu menjadi masalah, satu karena tadi McKinsey sudah ada analisisnya dan itu dikeluarkan tahun 2012, itu dulu yang sering dipidatukan oleh Pak SBY. Dan saya juga bawa pidato saya itu ke Singapura mengutip itu. Karena datanya itu jelas, tahapan-tahapan kemajuannya sampai 2030 itu. Gitu. Saya di Singapura pidato tentang hukum, tapi karena waktu itu saya dikritik banyak orang sehingga saya diundang pidato ke sana, katanya saya anti modal asing, katanya saya anti pasar karena saya membubarkan BP Migas. Saya bilang enggak, saya bukan anti pasar. Nabi saya itu bekerja di pasar, Nabi Muhammad. Saya bukan anti modal asing karena tidak mungkin suatu negara berkembang tanpa hubungan ekonomi dan hubungan-hubungan lain dengan asing. Saya anti ketidakadilan, saya bilang. Oleh sebab itu BP Migas saya bubarkan. Saya bilang begitu waktu itu. Nah, ini buktinya bahwa saya tahu Indonesia akan maju, ini McKinsey. Saya tunjukkan. Nah, saya peroleh data McKinsey itu dari Pak Noh, Menteri Mendiknas waktu itu, menterinya Pak SBY. Saya sering dengar juga sendiri dari Pak SBY. Yang kedua, fakta sejarahnya Indonesia itu selalu terancam oleh pembubaran, separatisme, pemberontakan, krisis ekonomi. Selalu bisa keluar dari krisis itu faktanya, dari ilmiahnya di situ. Nah, sebenarnya ada informasi lain yang agak ilmiah gitu. Dulu ada bukunya
Romo YB Mangunwijoyo menulis buku Menuju Republik Indonesia Serikat. Bukunya ini terbit. Buku ini dulu hasil seminar di UGM tanggal 6 Juni tahun 1998. Hanya beberapa 2 atau 3 bulan sudah Pak Harto jatuh, 1 bulan, belum sampai 1 bulan Pak Harto jatuh. Diskusi di UGM, kesimpulannya tuh Indonesia tahun 2045 menurut Romo Mangunwijoyo ini bubar. Bukunya ada. Kenapa akan bubar? Tidak terkait dengan soal-soal korupsi ekonomi tadi, tetapi dia katakan Indonesia kalau tidak segera mengubah bentuk menjadi negara federal, Indonesia tahun 2045 itu sudah bubar, tidak akan masuk ke 100 tahun. Ini kata Romo Mangun. Karena apa? Dengan bentuk negara kesatuan, otoritarisme akan terjadi sehingga nanti akan terjadi sempalan-sempalan. Oleh sebab itu sebelum sempal, difederalkan aja dulu. Itu Romo Mangun. Di Jogja sebuah diskusi di UGM. Saya hadir pada waktu itu. Kita tidak sependapat, kita Indonesia aja, kesatuan saja. Tetapi pada waktu itu ide ini karena ilmiah analisisnya. Lalu oleh Partai Amanat Nasional Pak Amin Rais itu dibawa menjadi platform Partai Amanat Nasional. Masih ingat tahun 98. Pak Amin mau mewacanakan negara Indonesia harus federal kalau ingin selamat. Tapi terus dikeroyok rame-rame, kita juga tidak setuju. Akhirnya dia nyatakan karena rakyat tidak mengerti, saya tarik ini usulan. Kan itu Amin Rais dulu tahun 98. Nah, buku itu ilmiah karena juga ada tahapan-tahapannya. Dan pada waktu itu dia mulai bukti sebentar lagi Timur lepas, sebentar lagi Aceh tahun sekian, Papua dan sebagainya gitu. Nah, itu agak ilmiah gitu, agak ilmiah. Nah, kemudian waktu saya Menteri Pertahanan pada tahun 2001 itu saya didatangi oleh orang membawa data. Pak katanya, sebagai Menteri Pertahanan Bapak saya tunjukkan nih. Ada dokumen dari luar negeri bahwa Indonesia akan dipecah menjadi 7. Sudah ada gambarnya. Ini negara federal 1, negara federal dan sebagainya. Nah, orang itu ya ternyata pencari uang juga karena begini. Nah, Bapak sebagai Menhan kalau ingin tahu data teknisnya, tahap-tahapannya, saya akan berangkat ke Jerman dan dia minta diongkosi 5 orang gitu. Nah, ini saya bilang orang udah main-main. Saya panggil pada waktu itu Kepala BIN Pak Ari Kumaat gitu. Pak Ari ini ada begini. Oh Pak, yang kena analisis bahwa Indonesia akan pecah itu sudah banyak gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa kita memperdebatkan yang Pak Prabowo ini. Sekarang saya dan kita semua yang ada di sini tadi setuju semua bahwa harus ada peringatan terhadap kita. Yang pro maupun yang kontra itu tidak menolak sama sekali bahwa kita harus diberi peringatan. Indonesia ini harus diselamatkan. Cuma bedanya Pak Prabowo nyebut angka itu yang salah. Mengutip 2030 tanpa tahapan-tahapan perkembangan menuju 2030 itu fiktif. Apalagi memang diakui bahwa itu hanya novel. Itu fiktif. Mestinya kan ada tahapan-tahapan seperti McKinsey meskipun mungkin ada orang seperti Fuad Bawazir atau Pak Rizal Ramli tidak tahu. Sedikit potong ya. Dulu World Bank tahun 93 memprediksi Indonesia East Asian Miracle tahun 93. 97 langsung terjadi kolaps. Apa jaminan dari McKinsey ini? Nah, itu sama-sama prediksi, sama-sama fiksi, belum menjadi fakta. Gini, itu yang akan saya katakan berikutnya. Begini. Indonesia itu bisa bubar kapan saja. Besok pagi juga bisa bubar. Tetapi tidak akan ada orang mengatakan tahun sekian itu sebenarnya. Akan bubar kalau terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Makanya, tidak usah nunggu 2030. Misalnya tadi itu ya. Itu laporan resmi Bank Dunia, East Asian Miracle, sangat terkenal. Tahu Indonesia, iya. Tahu. Itu Macan tahun Asia 93. juga. Dan itu dia sebutkan tahapan tahunnya juga disebutkan. Iya. Yang terjadi adalah karena Global Capital Movement yang cepat tahun 97-98 langsung terjadi krisis. Tahu. Iya. Apa masalahnya? Sudah nyebut tahapan-tahapan saja masih salah, apalagi cuma ngawur, kan begitu kira-kira jawabannya. Gitu kan? Ini sudah nyebut ada angka-angka bagaimana cara sampai ke sana tuh masih salah juga. Kalau terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Gini. Misalnya maksud Pak Mahfud itu lebih cepat dari tahun 2030. Bisa lebih cepat, bisa tidak pernah.
Iya, tergantung kondisinya. Apa yang akan menyebabkan? Bisa. Itu Romo Mangun menyebut tahun 2045. Tapi bukan karena soal ekonomi, tapi soal susunan negara dia. Soal sistem pemerintahannya salah, kata Romo Mangun. Harus Romo Mangun baru itu membawa bukunya pendapatnya Hatta, bahwa Hatta sejak awal menginginkan Indonesia ini federal, bukan kesatuan. Tapi kalah voting dia di BPUPKI. Nah itu yang diangkat lagi oleh Romo Mangun. Ini Hatta benar nih, tahun 2045 bubar katanya. Tapi kita tidak percaya, saya pun tidak percaya. Sehingga apa? Akhirnya jalan tengahnya kan diambil oleh Gus Dur pada waktu itu. Ketika ditanya, Gus, yang benar nih negara kesatuan apa negara federal? Itu dua-duanya baik, tapi rakyat tidak ngerti. Sudah gini aja katanya, beri nama negara kesatuan tapi isinya federal. Itu Gus Dur. Itulah lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 99. Otonomi luas, negara kesatuan otonomi luas, tetapi wewenangnya ditentukan 4 seperti negara federal. Hukum, fiskal, finansial, kemudian hubungan luar negeri, ditambah di kita agama, pertahanan, keamanan. Nah kan itu yang terjadi pada waktu itu, sehingga kita selesai dari perdebatan itu, gitu. Nah begini, betul bahwa sekarang itu seperti dia katakan Pak Prabowo, banyak pejabat korup, enggak salah Pak Prabowo. Bahwa ekonomi sekarang itu ada kesenjangan, tidak salah. Semua orang mengatakan itu, dan itu masalahnya dari waktu ke waktu. Bahwa banyak aset kita dikuasai asing, sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Seperti kata Babe tadi, kata Pak Ridwan Said, itu kan penyanyinya aja yang beda. Nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk, itu kan kampanye. Dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Sama. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Apa masalahnya? Masalah itu ada 2 menurut saya. Pertama karena kita ini tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Coba misalnya Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau saya jadi gubernur Papua, saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen, sekarang tidak bisa. Kata divestasi 51% oke, mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit. Dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Soal Freeport. Satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Cabut Saya aja. punya dokumennya. Enggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya. Itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat. Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu dicabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Gitu. Tuh. Yang kedua memang karena moral. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai.
masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Kalau dokumen itu Undang-Undang nomor 22 itu kejahatan siapa, Pak? Kenapa? Undang-Undang nomor 22 yang menyandera kita dalam hal Freeport itu kejahatan siapa, Pak? Saya ingin ralat, itu bukan kejahatan dalam arti pidana, itu tidak ada pidananya. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kehutanan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak. Satu dim, padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar, Pak? Rupiah. Kalau undang-undang rupiah, Pak. Pembuatan undang-undang masa dolar. Pada waktu itu ya, Pak, saya pernah dipersoalkan nih ketika bicara kayak gini, bahwa banyak pembuatan undang-undang itu yang dijual belikan. Lalu Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu enggak benar tuh, ketua MK. Saya ketua MK. Saya bilang, saya tahu. Dan saya nyebut lalu 8 orang pada ini, 8 orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu enggak? Anak buah Anda, saya bilang sama Pak Marzuki, sekarang di penjara. Kan menjual undang-undang, bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini, Anda akan mendapat ini, tetapi bayar dulu ke saya sebesar 8%. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua, Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang, ini yang harus diatasi ini. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini ini. Oke. Oleh sebab itu bagi saya, ancaman itu bukan 2030 itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada 4 dis yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. 1, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang, berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan, bohong ini. Nggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau memperbaiki apa tidak ini. Soal ini semua. Nah, pada akhirnya, kalau saya melihat perdebatan-perdebatan ini seakan-akan memperhadapkan perang berat itu antara pengikut Prabowo dan pengikut Jokowi. Padahal keduanya tuh sudah saling berpelukan, kok pengikutnya masih berperang, ini ada apa ini? Iya kan? Sudah saling berkunjung, naik kuda bersama, ketemu di publikasi, ketemu diam-diam. Ya, kita kan semua tahu. Ya, sebagai orang-orang seperti itu tahulah kapan ketemu di mana, apa yang dibicarakan. Ini malah yang di bawah ini berperang seakan-akan musuh bebuyutan, yang orang sudah rukun, yang lain bermusuhan terus. Kenapa kita tidak melihat masa baru sekarang? Ini, kan ada tahapan-tahapan demokrasi dan hukum itu berjalan bagaimana. Nah itulah yang harus kita tempuh dan kita harus mendidik rakyat ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.